Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Kakak harap adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Sekarang bersama dengan Kak Stevi, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami bisa berkumpul walaupun secara daring untuk beribadah. Ya Tuhan, tolong mampukan kami agar kami bisa fokus dan agar kami bisa mengikuti IMPA ini dengan sikap yang baik. Dan kiranya ya Tuhan, firman yang akan kami dengar bisa kami pahami dengan baik dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Edo dalam IMPA kita hari ini. Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun sampai hari ini kita masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Edo akan mempersilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum itu, Kakak Edo juga akan mempersilahkan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan membuka bahan bacaan kita yang terambil dalam kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-9. Adik-adik bisa meminta dampingan mama papa di rumah untuk berdoa. Kemudian kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik, kita akan mulai membaca Alkitab. Mari kita membaca Alkitab. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yeroboam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea,
pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan pedang atau panah, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, kita sudah membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Jadi, adik-adik, kalau adik-adik lihat dari judul pembacaan kita hari ini, itu menceritakan tentang keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Nah, adik-adik, kalau dari judul sudah terlihat nih bahwa firman Tuhan hari ini itu menceritakan tentang keluarga Hosea yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi gambaran bahwa bangsa Israel itu sudah tidak setia kepada Tuhan, adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya kakak akan coba menceritakan kembali adik-adik. Jadi ceritanya dalam firman hari ini itu bangsa Israel itu berbuat suatu kesalahan adik-adik, suatu perbuatan yang benar-benar menyakiti Tuhan Yesus. Jadi mereka pertama mereka menikahi orang-orang sundal. Kalau disebutan pembaca kita hari ini, perempuan sundal ini adalah perempuan-perempuan yang berdosa adik-adik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang diperbuatnya, tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi bangsa Israel yang menikahi orang-orang perempuan-perempuan sundal ini menjadi ikut-ikutan adik-adik. Mereka jadi tidak setia kepada Tuhan. Mereka malah menyembah allah-allah lain, mereka menyembah berhala, mereka juga berbuat dosa. Bahkan mereka kadang terlihat menyembah Tuhan, tapi di belakangnya mereka malah menyembah berhala. Nah, adik-adik, perbuatan itu hampir semua dilakukan oleh orang-orang Israel, bangsa Israel, dan itu membuat Tuhan tidak suka adik-adik kepada mereka. Jadi Tuhan meminta untuk Bapak Hosea untuk menjadi contoh, bukan menjadi contoh, untuk menjadi gambaran adik-adik, untuk menjadi agar bangsa Israel itu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sebenarnya menyakiti Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Hosea adik-adik itu diminta Tuhan Yesus untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Hosea diminta untuk menikahi orang sundal, salah satu orang sundal. Kalau dalam pembacaan kita hari ini, perempuan sundal tersebut bernama Gomer binti Diblai. Nah, jadi Tuhan meminta Bapak Hosea untuk menikahi Gomer. Nah, dalam pernikahan ini mereka mempunyai anak pertama nih adik-adik. Anak pertama mereka adalah anak laki-laki. Lalu begitu mereka mempunyai anak pertama, Tuhan Yesus berfirman adik-adik bahwa
anak tersebut harus diberi nama Israel. Nah, Tuhan Yesus meminta untuk berfirman agar namanya Israel itu bukan hanya nama doang, nama saja adik-adik, tapi nama itu ada artinya. Israel itu berarti Tuhan akan mencerai-beraikan bangsa Israel. Nah, apa sih mencerai-beraikan itu adik-adik? Nah, mencerai-beraikan itu seperti adik-adik itu mengambil beras nih sedikit di tangan adik-adik. Nah, pertama kan berasnya adik-adik terkumpul ya, jadi satu di tangan adik-adik. Begitu adik-adik taburkan ke bawah, nah itu akan adik-adik lihat bahwa beras itu akan terpisah-pisah. Yang dari satu di tangan, begitu dia sudah ditabur atau ditebar, itu berasnya akan jauh-jauh. Nah, jadi gambarannya bahwa Israel itu artinya Tuhan akan memecah-mecah adik-adik. Dari yang bersatu, karena Tuhan tidak suka, Tuhan bisa memecah-mecah bangsa Israel, bisa menebar bangsa Israel. Nah, dalam cerita ini, setelah mereka mempunyai anak, lalu perempuan itu, Gomer tadi adik-adik, itu mempunyai anak kedua. Anak keduanya ini adalah anak perempuan. Lalu Tuhan berfirman kembali kepada Bapak Hosea bahwa anaknya yang kedua itu diberi nama dengan Lo-ruhama. Sama seperti anak yang pertama adik-adik, bahwa anak yang kedua itu mempunyai sebuah arti. Artinya tidak ada belas kasihan lagi. Nah, itu untuk Lo-ruhama. Artinya tidak ada belas kasihan lagi. Nah, jadi sama seperti anak yang pertama ya adik-adik. Jadi firman Tuhan pada Bapak Hosea itu mempunyai sebuah arti gitu, yang ditujukan oleh untuk bangsa Israel. Nah, dalam cerita perempuan sundal tersebut, Gomer itu melahirkan seorang anak lagi adik-adik, anak yang ketiga. Anak yang ketiga ini adalah anak laki-laki. Lalu Tuhan kembali berfirman bahwa anak ketiga itu diberi nama Lo-ami. Jadi sama seperti yang anak pertama dan anak kedua ya, jadi anak ketiga ini mempunyai sebuah arti juga. Artinya bangsa Israel bukanlah umat Tuhan lagi, dan Tuhan Yesus bukan lagi Allah mereka. Nah, itu artinya adik-adik. Jadi pembacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang keluarga Bapak Hosea yang menjadi gambaran gambaran Israel yang tidak setia. Nah, di sini yang perlu adik-adik ingat adalah nama tiga anak dari Bapak Hosea dan perempuan sundal Gomer tadi adik-adik. Nah, anak-anak tadi itu mempunyai arti. Yang pertama, Israel itu Tuhan akan mencerai-beraikan, Tuhan akan menebar bangsa Israel. Yang kedua, Lo-ruhama, tidak ada belas kasihan lagi. Dan yang ketiga itu Lo-ami. Lo-ami itu berarti bangsa Israel bukan lagi umat Tuhan, dan Tuhan Yesus bukan lagi Allah mereka. Nah, kenapa sih adik-adik Tuhan Yesus memberi tiga nama anak ini? Itu namanya tidak bagus gitu artinya, atau buruk-buruk. Ada yang tahu? Sama seperti yang telah kakak jelaskan sebelumnya ya adik-adik, bahwa Bapak Hosea ini, keluarga Bapak Hosea ini menjadi suatu gambaran untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka itu sudah melakukan suatu kesalahan gitu adik-adik. Jadi ini adalah suatu bentuk peringatan dengan nama-nama Israel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Itu adalah suatu peringatan agar bangsa Israel itu bisa sadar gitu adik-adik, dan kembali ke jalan Tuhan gitu, lebih kembali menyembah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa ingat nih nama-namanya: Israel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita kembali diingatkan ya adik-adik bahwa kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kita jangan mengikuti bangsa Israel yang melakukan suatu perbuatan
yang tidak setia, yang menyembah Allah lain, dan berbuat dosa yang menyakiti hati Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebagai contoh adik-adik, itu adik-adik ketika mengikuti IMPA, adik-adik harus mengikutinya dengan baik. Jangan adik-adik misalnya meminjam HP dari mama papa nih untuk IMPA. Ternyata adik-adik bukannya IMPA, adik-adik malah main HP yang lain atau main game gitu. Nah, adik-adik harus mempergunakan, kalau ketika IMPA, adik-adik harus IMPA dengan baik dan mengikutinya dari awal sampai akhir. Nah, untuk contoh lain juga, adik-adik harus rajin berdoa, yang pastinya adik-adik ya, selalu membaca Alkitab, dan juga adik-adik juga dengan mendengarkan mama papa di rumah, itu adik-adik menunjukkan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan Yesus nih adik-adik. Karena tuh mama papa di rumah adalah orang tua yang membesarkan kita, yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus untuk membesarkan kita dan mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi dengan adik-adik mendengarkan perintah mama papa, mendengarkan misalnya disuruh tidur, adik-adik disuruh belajar, atau adik-adik disuruh makan, adik-adik harus mendengarkannya. Karena dengan adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, itu adik-adik juga sudah melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, jangan sampai Tuhan Yesus marah nih atau tidak suka, seperti Tuhan Yesus tidak suka ke bangsa Israel gitu adik-adik. Jadi adik-adik diingatkan untuk selalu setia dan jangan seperti bangsa Israel tidak setia menyembah Allah lain. Kak Edo mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dapat menuntun kami, membimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia akan kehendak-Mu, akan segala perintah-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami agar kami dapat selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami, kiranya juga Engkau selalu sertai untuk para pemimpin kami, untuk presiden dan juga jajarannya, para polisi dan segala bagian yang mengamankan untuk negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati agar kiranya mereka dapat melaksanakan tugasnya dan khususnya dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan juga kami doakan juga Tuhan untuk saat ini kami masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19 yang tidak hanya kami Indonesia saja tapi bahkan seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menjauhkan, Engkaulah yang menghapus segala pandemi ini agar kiranya kami dapat kembali beraktivitas seperti normalnya, atau bahkan kami dapat beradaptasi hingga kami dapat selalu juga dalam perlindungan-Mu, dalam keadaan yang selalu sehat dan juga tetap semangat Tuhan. Kiranya Engkau yang menyemangati Tuhan. Dan juga kami doakan untuk gereja kami, kiranya juga Engkau yang selalu memberkati agar kiranya gereja kami ini dapat selalu menjadi berkat untuk kami semua, jemaatnya maupun orang-orang di sekitar kami. Kiranya juga kami doakan untuk pelayanan PA, kakak layan yang telah memberikan pelayanannya untuk adik-adik anak layan. Kiranya juga Engkau yang menyertai mereka, kiranya mereka dapat selalu membimbing dan menuntun sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan, kami doakan juga untuk
adik-adik kami kiranya yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan, ataupun yang saat ini sedang dalam berbahagia dalam ulang tahun ataupun hal-hal yang lainnya, kiranya juga Engkau berikan umur panjang bagi mereka yang berulang tahun, dan kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami doakan untuk mama papa, adik-adik kami yang selalu menuntun dan membimbing mereka hingga mereka bertumbuh, dan kiranya mereka juga dapat selalu diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat selalu membimbing adik-adik kami ini untuk menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Mintalah. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari sikap doanya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga karena Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari apa yang sudah kami punya. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja ya Tuhan, dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, sebelum kita tutup IMPA kita hari ini, Kakak Edo mau mengajak adik-adik untuk berdoa kembali. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita satu dalam doa. Dan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kembali atas penyertaan Roh Kudus-Mu saja, sehingga kami dapat menyelesaikan IMPA kami dari awal hingga akhir ini Tuhan. Kiranya segala hal, aktivitas, segala ibadah yang telah kami lakukan ini dapat menjadikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat akan Engkau, selalu setia akan Engkau, selalu takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Engkaulah yang membimbing kami, Engkaulah yang menyertai kami dalam seharian kami ke depannya, dalam seminggu ke depan, hingga kami dapat kembali berkumpul kembali dalam IMPA kami. Kiranya Engkau yang memberkati pendidikan kami, kiranya Engkau yang memberkati segala aktivitas adik-adik kami, biar kiranya semua yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan khususnya tidak menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menyertai, kami mohon akan Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekian ibadah hari Minggu pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan bisa adik-adik pahami ya. Dan Kakak harap adik-adik dan keluarga selalu sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Happy Sunday, God bless you all.